Baik, saudara-saudara, malam ini kita akan melihat firman Tuhan yang saya ambil dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Ini teksnya agak panjang ya perikopnya, tapi kita nanti akan bahas ayat demi ayat yang mungkin lebih bagus. Nah, saudara, tema malam ini dari Lukas 24 ayat 13 dan 35 ini saya kasih temanya apa yang terjadi di desa Emmaus. Saudara-saudara, kalau kita membaca keseluruhannya ya ayat ini ya, di mana ada murid Yesus, dua murid Yesus ini bukan yang ke-12 rasul itu ya, karena Yesus punya murid-murid banyak sekali begitu. Nah, ada peristiwa yang sangat penting bagi kita untuk memahami kenapa Yesus pergi ke Emmaus, kan begitu. Nah, saudara, kalau dalam teks yang ditulis oleh Lukas sendiri ya, mereka sedang berbicara ya mengenai kematian dan kebangkitan Kristus yang menjadi berita hangat atau hotline ya, hangat ya, di kota Jerusalem. Seperti apa yang dicatat di dalam Injil, bahwa para pemimpin Yahudi, yaitu imam-imam tua-tua dan Farisi itu, mereka merasa ya puas telah menghukum mati Yesus Kristus di bawah kekuasaannya Pilatus. Nah, mereka berpikir persoalan sudah diselesaikan, kan begitu. Mereka menjatuhi hukuman Yesus mati karena mereka beranggapan Yesus itu si penyesat. Ya, maka penyesat sudah mati, tidak akan menyesat bangsa Israel lagi. Ini adalah pandangan daripada para pemimpin Yahudi. Sebenarnya apa? Apa yang terjadi? Yesus Kristus bukan penyesat ya. Yang menjadi penyesat bangsa Yahudi sebenarnya adalah para pemimpin sendiri. Sudah jelas ya. Mereka adalah orang-orang munafik, kata Tuhan Yesus ya. Apa yang mereka ajarkan itu ada ajaran daripada manusia. Nah, saudara-saudara, kematian dan kebangkitan Yesus ini memang sudah saya katakan bahwa ini adalah inti iman daripada keselamatan orang Kristen yang tidak bisa digeser sedikit pun. Karena apa? Karena ini menyangkut keselamatan jiwa manusia. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Oh, para pemimpin sudah tahu bahwa Yesus mengatakan dia akan bangkit kembali dari mati. Ya, seperti apa yang pernah dia katakan, saya akan menghancurkan bait suci dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Oh, mereka marah mendengar itu ya. Padahal Yesus mengatakan itu adalah mengenai dirinya sendiri. Bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan juga mereka juga tahu, Yesus sudah mengatakan bahwa anak manusia akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, saudara bisa baca itu yang mengenai dia memakai istilahnya bait suci dihancurkan dan akan dibangun 3 hari lagi. Kemudiannya 3 hari dibangun itu di Matius pasal 26 ayat 61. Mereka tidak mengerti apa yang Yesus katakan ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, kebangkitan Yesus itu juga diketahui oleh para imam-imam dari tentara yang menjaga kuburan Yesus ya. Akhirnya mereka disuap, mereka bisa ngomong baik-baik dengan Pilatus supaya mereka itu tidak dihukum ya. Dan mereka mengatakan ya karena kami tidur, murid-murid mencuri mayat Yesus. Nah, sebenarnya mereka tahu itu apa yang
Yesus sudah katakan, hanya mereka itu tidak mau percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara-saudara, kebangkitan Yesus menjadi satu headline ya, berita hangat beberapa hari di Jerusalem. Murid-murid ya kan juga bingung mereka ya. Perempuan yang pertama melihat Yesus dan dikasih tahu kepada mereka, mereka juga tidak percaya dan sebagainya. Nah, ada murid-murid yang lain juga, saudara-saudara juga merasa bingung. Mereka mendengar bahwa Yesus sudah hidup begitu. Nah, ini dua murid Yesus itu, ya bukan ke-12 murid itu ya saudara ya. Mereka ini pergi ke Emmaus. Kalau saudara bisa baca itu di Lukas pasal 24, mereka berdua ini pergi ke desa Emmaus. Di perjalanan mereka sambil diskusi, sambil berbicara satu dengan yang lain, dengan hangat, dengan serunya. Begitu. Nah, Yesus tahu apa yang sedang terjadi ya. Karena itu dia mau merapat ikut mereka dan mau pergi ke Emmaus. Kenapa begitu penting ya Yesus harus pergi ya dan bertemu dengan dua muridnya ini dan pergi ke desa Emmaus? Ada apa sebenarnya saudara begitu kan? Nah, jadi mereka sedang berbicara tentang apa yang terjadi di Jerusalem. Nah, ayat kalau saudara perhatikan di Lukas 24 ini, di sini disebut dua murid, ada satu nama yang disebut Kleopas. Nah, saudara bisa lihat, ada namanya Kleopas di situ ya, disebut. Tapi yang satu tidak disebut, hanya menyebut Kleopas saja. Ya, nah mereka sedang berdiskusi sama temannya sendiri, maka Yesus pergi merapat, ya, merapat dengan mereka berdua. Saudara bisa lihat di ayat yang ke-13, saudara lihat. Kemudian saudara lihat ayat yang ke-15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, ya. Nah, ini dua saudara ini kan wah hebat ini berbicara diskusi mengenai Yesus itu ya. Datanglah Yesus sendiri mendekat mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Nah, kemudian ayat 16. Tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia, Yesus. Lalu Yesus berkata di ayat 17, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Kan? Berjalan ya. TB ada tambah dikit. Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Sebenarnya kalau lihat King James ya ada sedikit perbedaan ya. Nah, mereka sedang berdiskusi satu dengan yang lain. Selama mereka berjalan, mereka begitu sedih ya. Nah, kan Yesus tahu muka mereka ya sedih. Kenapa? Ya sedih mana Yesus yang sudah mati itu katanya sudah bangkit, kan mereka belum ketemu kan, belum melihat dengan mata mereka sendiri Yesus yang katanya sudah hidup lagi kembali. Oke. Nah, ayat 18 ada situ namanya seorang murid itu namanya Kleopas. Ya, Kleopas. Nah, Kleopas ini menjawab berkata kepada Yesus, mereka tidak kenal ya. Padahal sudah berbicara diskusi kok bisa tidak kenal loh sudah. Ya kan? Kenapa? Karena Yesus bangkit hidup dengan tubuh yang mulia. Gitu ya. Mereka tidak kenal dia ya. Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem? Ya, si Kleopas berkata kepada Yesus itu yang dia tidak kenal, yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakang ini, katanya. Apa kamu orang asing kok kamu nggak tahu kan begitu kan ya? Nah, katanya kepada mereka, saudara lihat itu katanya kepada mereka ayat yang ke 19. Katanya kepada mereka, kata Yesus kepada, apakah itu? Nah, jawab mereka, apa yang terjadi dengan siapa? Yesus orang Nazaret. Nah, sudah perhatikan ya, ini Yesus ini harus ada tambahan orang Nazaret.
bukan Yesus yang lain. Orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi. Mereka mengatakan, oh ya, yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah, di depan seluruh bangsa kami. Ya, dia menyatakan ketegasan yang luar biasa. Tetapi katanya, imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkan dia. Nah, dan Kleopas ini mengatakan, Yesus itu yang kami harapkan itu loh. Ya, coba ayat yang ke-21. Padahal kami dahulu katanya mengharapkan bahwa dialah Yesus orang Nazaret itu yang datang membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan di dalam conversations ini ya dengan Yesus Kristus merapat kepada mereka, mereka tidak mengenal dia siapa dia ya. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Kenapa? Apa yang menghalangi mereka? Nah, saudara akan lihat nanti ya, apa yang Yesus katakan kepada mereka ya. Mari kita lihat di ayat yang berikutnya. Ya, apa yang dikatakan ayat 22. Ya, itu mereka mengatakan, tetapi beberapa perempuan di kalangan kami telah mengejutkan kami. Oh, mereka jadi terkejut apa itu? Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kuburan dan tidak menemukan mayatnya. Wah, ini kemana mayat Yesus itu kan? Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Nah, dan beberapa teman kami katanya telah pergi ke kuburan ya, temu Petrus dan yang lain, perempuan-perempuan yang lain, tapi tidak mereka lihat. Nah, di sini kita lihat kenapa mereka tidak mengenal Yesus yang sedang berdiskusi, yang sedang ngomong sama mereka. Ayat 25, saudara perhatikan, ayat 25. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai orang bodoh." Nah, Yesus itu menegur dengan keras ya. Ini sebenarnya Yesus itu apa nama itu istilahnya marah sama mereka ya. Betapa lambannya hatimu. Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Nah, ini yang menyebabkan saudara, mereka tidak mengenal Yesus. Karena tidak percaya kepada apa yang sudah dikatakan para nabi tentang Yesus Kristus, orang Nazaret itu. Dia adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah Bapa kepada bangsa Israel. Sudah datang dengan kuasa, dengan kuasa yang luar biasa di depan publik, di depan bangsa Yahudi Israel. Seharusnya bangsa Israel ini percaya, terima dia, mengakui dia adalah Mesias. Tapi karena pemimpin mereka, saudara, ya, yang menyebabkan mereka tidak percaya, sebenarnya makanya saya katakan, yang menjadi penyesat itu bukan Yesus, terbalik, tapi adalah pemimpin. Ya, pemimpin mereka sebenarnya adalah penyesat. Inilah yang membahayakan bangsa Israel, umat Israel, sehingga mereka tidak mau percaya, tidak menerima Yesus adalah Mesias. Bahkan sampai hari ini, secara bangsa, orang Yahudi tidak mengakui Yesus yang mati 2000 tahun yang lalu, Yesus of the Nazareth. Mereka tidak mengakui dia. Nah, saudara, tetapi secara pribadi dan pribadi, ya, seperti yang kita ketahui banyak kesaksian, banyak orang Israel atau orang Yahudi, bukan hanya di tanah Palestina, di luar negara lain banyak yang menjadi percaya
mengikut Yesus Kristus, percaya kepada Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang sedang terjadi di desa Emmaus? Bahwa murid-murid Yesus ini membicarakan berita yang hangat, Yesus yang telah hidup kembali. Dan mereka hanya mendengar berita ini. Dan mereka masih bingung, tidak percaya. Maka itulah mereka dinyatakan oleh Yesus, hai orang bodoh, betapa lambatnya hatimu. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini sebagai satu pelajaran bagi kita. Mungkin kita banyak kali ya bisa dikategorikan orang yang bodoh dalam pandangan Tuhan. Kenapa? Karena kita kurang percaya kepada firman Tuhan. Tidak mau terima firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Kita selalu berargumentasi dengan pandangan-pandangan pribadi, opini-opini pribadi, ya, tidak mau percaya apa yang dikatakan Alkitab firman Tuhan adalah suatu kebenaran sendiri, walaupun kita tidak melihat. Makanya itu, saudara, banyak orang mau percaya harus lihat dulu. Nah, seperti Thomas itu. Sekali-kali aku tidak mau percaya kalau aku tidak melihat dengan mata kepalaku sendiri. Karena mau lihat tangannya, bekasnya ada nggak? Kenapa dia mau lihat tangannya? Karena dia mau buktikan itu real, the true Jesus yang mati itu. Betul nggak dia mati di salib, kan begitu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, Kleopas yang disebut namanya, dengan temannya dan yang lain yang ada di Emmaus, itu adalah bisa jadi adalah teman-temannya yang lain, ya, ada murid Yesus. Ya, makanya mereka mau pergi ke sana, mau memberitahukan kepada mereka apa yang sedang hangat dibicarakan semenjak Yesus mati dan kemudian sudah 3 hari. Ya, mereka ingin tahu yang sebenarnya apa yang terjadi dengan Yesus of the Nazareth. Saudara-saudara. Nah, Yesus menjelaskan para kitab nabi dan kitab suci yang mengatakan bahwa semua kitab suci itu menulis tentang Yesus itu Mesias. Saya percaya Yesus menjelaskan itu pasti mereka mengerti dan mulai terbuka pikirannya. Tapi saudara-saudara, ada satu yang membuat mereka tidak mengenal Yesus. Kenapa? Tidak percaya firman yang menyatakan atau yang menulis tentang Yesus harus mati, kemudian 3 hari bangkit kembali. Nah, saudara-saudara, setelah penjelasan Yesus menjelaskan sejelasnya, saya yakin mereka mulai mengerti, memahami akan kebenaran firman Tuhan. Kan Yesus yang menjelaskan sendiri. Masa Yesus menjelaskan orang tidak mengerti, kan agak-agak itu ya, tidak apa nama itu, tidak cepat bisa mengerti, memahami, kan begitu. Dia kan Tuhan yang hebat, ya, orator yang luar biasa, yang memiliki kuasa yang luar biasa. Ya, mulai terbuka pikiran mereka, kan begitu. Nah, setelah mereka masuk ke rumah, mampir di desanya Emmaus, karena sudah maghrib sore, mau makan gitu di rumah, ya, di rumah teman mereka. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Kalau saudara perhatikan, ya. Kemudian kita lihat di ayat-ayat berikutnya. Coba kita lihat di ayat 27, dia mengatakan menjelaskan semua kitab itu. Ayat 28, saudara kita baca, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Yesus seolah mau pergi cepat gitu ya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Itu sudah mau maghrib.
Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, ya, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ayat yang ke-31, saudara lihat. Ketika itu, 31 ya, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Nah, saudara-saudara, waktu Tuhan Yesus ambil roti ya, dia mengucap syukur ya. Wah, ini nggak pernah ada orang yang melakukan begini, saudara. Hanya Yesus, di mana dia makan Paskah terakhir kan, saudara ya, masih ingat Paskah terakhir, ambil roti, dia pecah-pecah, dia bagi-bagikan kan kepada murid-muridnya, yang lain itu. Ini dia lakukan di Emmaus, saudara-saudara, dan mata mereka terbuka. Wih, itu Yesus Tuhan kita. Lalu apa yang reaksi mereka? Coba saya perhatikan di ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar? Wah, kita kan bercerita, berdiskusi, berkobar-kobar dengan dia kan, saling apa nama itu, reason ya, atau berdiskusi. Ketika ia berbicara dengan kita di tengah-tengah jalan, ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita, saudara-saudara, wah, hati mereka sangat galau. Wah, kenapa kita tidak mengenal Dia, Yesus yang hidup berbicara dengan kita di jalan. Dan sekarang kita baru kenal Dia waktu Dia mengambil roti dan membagikan kepada kita. Saudara-saudara, apa yang terjadi di perjalanan menuju desa Emmaus dan di rumah itu? Yesus ingin menjelaskan kepada kedua murid ini yang penuh dengan keraguan-raguan. Dia menjelaskan kitab para nabi yang menulis tentang dia, dan mereka sudah mendengar itu. Pasti mereka sudah tahu, oh begitu, oh begitu, ya tahu mereka. Dia harus mati. Di mereka berpikir Yesus yang mereka harapkan itu adalah untuk membebaskan Israel dari penjajahan kan. Itu idenya mereka sebenarnya. Tapi dia mati. Nah, sekarang katanya sudah bangun, sudah hidup. Kami belum melihat dia. Kan begitu. Nah, saudara-saudara, Yesus pergi ke sana, ke Emmaus, adalah untuk menyatakan dirinya kepada murid-murid yang lain, bukan 12 murid itu ya, saudara, ingat ya, bahwa Yesus yang mereka kenal itu, dia telah mati sesuai dengan kitab suci dan dia telah bangkit sesuai dengan kitab suci. Itulah Injil Kristus yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Ya kan? Nah, Yesus mau menyatakan itu kepada mereka dan kepada murid-murid yang lain juga yang ada di rumah itu yang sedang makan. Yesus telah hidup kembali. Nah, saudara-saudara, untuk menguatkan iman mereka, saudara-saudara. Nah, apa yang terjadi? Kedua murid itu kemudian mereka pergi cepat-cepat kembali ke kota Jerusalem, mau mencari ke-11 murid itu ya. Tinggal 11. Yudas sudah mati. Dan mereka mendengar Yesus sudah hidup. Nah, saudara-saudaraku, sejak Yesus bangkit dari hidup menyatakan diri, ada 3 orang yang terlebih dahulu dia menyatakan dirinya hidup. Itu yang pertama adalah Maria Magdalena. Perempuan. Saudara ya, ingat perempuan. Ini adalah kehormatan yang Tuhan berikan kepada perempuan-perempuan yang setia, yang melayani Tuhan sampai dia mati di salib. Kemudian yang kedua itu Simon. Nah, di mana kita bisa dapat itu? Kita bisa lihat di Lukas pasal 24, 31 dan 1 Korintus pasal 15 ayat 5, di mana Paulus sendiri yang mengatakan
menampakkan diri kepada Kefas. Kefas itu Simon. Nah, saudara bisa lihat itu di 1 Korintus pasal 15 ayat 5. Ya, saudara bisa baca di sana. Sangat jelas apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus sendiri. Nah, kemudian bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Nah, ini belum semua komplit, belum komplit. Kefas dulu. Dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Nah, perhatikan dulu. Kefas dulu ya. Nah, kemudian yang ketiga, baru Kleopas. Di Emmaus, itu kan. Di jalan menuju ke Emmaus, itu adalah Kleopas yang kita baca ini di Lukas pasal 24. Saudara-saudara. Ya, jadi ada 3 orang yang pertama-tama yang melihat Yesus hidup. Ya, ini 3. Nah, kalau di Alkitab kalau 3 itu selalu mengidentik dengan apa ya? Trinity ya, Triune God ya, 3 begitu ya, saudara-saudara ya. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi Yesus pergi ke Emmaus untuk menyatakan diri kepada mereka bahwa ia hidup, bahwa kitab para nabi-nabi semua menulis tentang Yesus adalah Mesias dan dia harus mati dan bangkit kembali. Nah, bagi orang Yahudi, pemimpin-pemimpin agama, mereka menentang ini, menolak Yesus bukan Mesias yang mereka harapkan. Saudara yang saya kasih, karena kebangkitan inilah, saudara, maka Yesus mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus pergi untuk memberitakan pertobatan. Nah, saudara kalau terus baca lagi mengenai pertobatan, ya, supaya semua orang boleh diselamatkan, percaya dan mendengarkan berita Injil keselamatan dan mendapatkan hidup yang kekal. Coba kita lihat di Yohanes pasal 20 ya. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-30. Nah, semua ini dicatat, semua ini ditulis. Tujuannya apa? Kata Yohanes pasal yang ke-20. Nah, saudara bisa baca itu 20 ayat 30 dan 31. Terakhir dia mengatakan ini. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tapi semua yang dicantum di sini, nah, dicatat apa itu? Semua peristiwa-peristiwa yang terjadi tentang Tuhan Yesus itu kan. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Apa yang sedang terjadi di Emmaus? Yesus menyatakan diri kepada muridnya. Memang dia harus mati dan dia bangkit. Supaya mereka boleh memberitakan Injil keselamatan kepada bangsa yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita pada malam hari ini. Dan kiranya Tuhan boleh memakai kita. Ya, kita boleh memberitakan Injil keselamatan yang tidak boleh digeser sedikit pun, yang harus kita kumandangkan di akhir zaman ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.